istimewa. Ya, untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja yang itu dari negara. Bisa nanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. disabilitas. Ya, aman. Aman. Terima kasih banyak. Siap, siap, aman. Aman. Terima kasih banyak. Atau nun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. Media sosial TikTok terutama saat ini sedang diramaikan soal video potongan ekspresi dari Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka yang terlihat tidak mengumbar senyum sedikit pun ketika menghadiri rapat tahunan MPR 2025 dengan agenda mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, dalam beberapa potongan video yang viral ini, Mas Wapres terlihat tanpa ekspresi ketika momen sejumlah anggota MPR dan DPR berjoget sembari diiringi lagu Gemu Famire Tribunars, yang mana dalam captionnya ini kemudian dinarasikan bahwa Mas Gibran seolah menahan amarah melihat anggota parlemen yang asyik berjoget. Beberapa akun juga menuliskan bahwa jogetan ini cukup melukai hati rakyat yang sedang kesulitan ekonomi karena banyaknya PHK hingga penurunan pendapatan. Akun lain juga kemudian menyamakan sikap Mas Gibran ini sebagai lone wolf, yaitu sosok serigala sendiri yang merasakan keprihatinan rakyat saat ini, Tribuners. Dari beberapa narasi ini juga kemudian dikaitkan bahwa menurut sejumlah warganet, aksi joget-joget ria dari sejumlah anggota DPR ini dinilai kurang elok di tengah kondisi masyarakat yang memang banyak yang masih kesusahan dan belum mendapatkan kesejahteraan. Menanggapi hal tersebut, ini perwakilan dari MPR, Ahmad Muzani atau Ketua MPR juga sempat menyinggung Tribuners bahwa aksi joget yang dilakukan oleh sejumlah wakil rakyat ini begitu ya hanya sebagai bentuk kebahagiaan dan memang sesuai dengan tupoksinya ketika mendengarkan lagu, dan ini juga bagian dari refleksi. Kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menerima take home pay yang menembus angka 100 juta rupiah per bulan menjadi perbincangan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani pun membantahnya. Dia menyebut yang ada hanyalah tunjangan rumah. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja sekarang, karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Sampurasun, Wilujeng Sonten, wargi Jabar. Kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto. Di episode kali ini di tanggal 24 Agustus 2025, dan nanti akan posting tentang yang lagi hits lagi-lagi di minggu ini ya, yaitu tentang tentang euforia dari anggota dewan, anggota DPR, wakil rakyat ini yang mendapatkan penghasilan kenaikan gaji mencapai tembus 100 juta, dan artinya itu kan 3 juta per bulan ya. Dan yang viralnya itu adalah anggota dewan yang harusnya mewakili rakyat dengan kewibawaannya dan bentuk kepeduliannya bagaimana menaungi aspirasi masyarakat atau warganya, perwakilan namanya kan perwakilan rakyat ya, bagaimana bisa menjembatani antara rakyat dengan pemerintahan. Harusnya anggota dewan itu bisa menjadi role model bagian untuk menyampaikan aspirasinya untuk keberpihakan terhadap rakyat, bukan keberpihakan terhadap kepentingan pribadi maupun apalagi menggembungkan diri sendiri. Karena untuk mengabdi kepada negara melalui anggota dewan itu bukan untuk memperkaya diri, tapi harus memiliki jiwa pengabdian kepada rakyatnya yang harus tinggi. Kondisi yang viral yang kemarin sampai memantik amarah para warga dengan adanya pemberitaan gaji
anggota DPR itu sampai 100 juta, artinya 3 juta per hari. Saat rapat itu, karena adanya euforia itu, bahkan berjoget-joget gitulah, dari mulai kalangan artis yang menjadi anggota dewan maupun anggota dewan yang dari kalangan non-artis ikut berjoget-joget. Nah, di sini tanpa memperhatikan dampak dari psikologi masyarakat atau rakyatnya yang masih dalam garis kemiskinan, masih dalam ini adalah rakyat masih harus diperhatikan dari segala aspeknya, dan bahkan ada video viral yang sangat mencuri perhatian juga adalah tumben-tumbennya nih Gibran Rakabuming Raka, wakil Presiden Republik Indonesia, saat di rapat tersebut dan adanya kenaikan gaji anggota dewan, itu ekspresi mimik wajah yang tidak suka gitu, dengan tatapan mata yang tajam, kosong, dalam bentuk keanehan gitu ya. Bagaimana seorang anggota dewan yang memiliki kewibawaan tetapi menari-nari di atas penderitaan rakyat, sampai menelan ludah. Sepertinya kalau lihat dari videonya ya, nanti bisa dicek juga atau nanti bisa ditampilkan di saat tayangan ini. Dan cukup prihatin bagi saya sebagai seorang disabilitas yang masih banyak pemenuhan hak-hak disabilitas yang masih dilanggar, belum terpenuhi, dan masih banyaknya kelompok disabilitas yang belum bisa berpartisipasi di masyarakat karena belum adanya kebijakan yang secara proaktif atau yang mendukung, belum ada kepedulian juga atau awareness dari pemangku kebijakan. Padahal dari sisi amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu sudah tertuang, dan sudah mau hampir sekarang 9 tahun ya, mau menjelang 10 tahun, tapi pengimplementasiannya tersebut belum berjalan secara signifikan. Maka dari itu seharusnya wakil rakyat itu memperhatikan seluruh kebutuhan atau rakyatnya, apa yang jadi dasar kebutuhannya untuk bisa rakyat tersebut menjadi sejahtera, meningkatkan kualitas dirinya, meningkatkan penghasilannya, dan bagaimana tidak adanya hambatan-hambatan lainnya untuk dari seluruh lapisan warga masyarakat tanpa terkecuali. Begitupun dengan warga dengan disabilitas, orang yang memiliki hambatan secara fisiknya dari dalam dirinya, dan tentunya yang menjadikan disabilitas atau hambatan itu adalah hambatan eksternal, dalam artian hambatan fisik, hambatan sikap, hambatan kebijakan, hambatan non-fisik. Ketika hambatan-hambatan itu sudah hilang, maka kelompok disabilitas ini tidak lagi disebut disabilitas, tapi ya individu bagian dari keberagaman. Dan menurut saya, sekilas bercerita tentang disabilitas jadinya ya tidak apa-apa ya, karena ini kan channel opini yang berkaitan dengan disabilitas juga. Menurut saya saat ini masih tetap untuk orang dengan yang berkebutuhan khusus disebutnya disabilitas, ketidakmampuan begitu ya, dari individu yang mengalami hambatan pada dirinya dan lingkungannya. Karena lingkungannya di Indonesia ini belum aksesibel, belum inklusif, dan belum mendorong bagaimana orang dengan disabilitas ini tumbuh aktif, bisa bermasyarakat, bersinergi dengan yang lainnya, mendapatkan hak-haknya mulai pendidikan dan sebagainya. Ya, jadi wajar kalau memang saat ini disabilitas belum banyak yang aktif, belum banyak yang berprestasi. Ada tapi tidak banyak gitu ya, karena banyaknya hambatan-hambatan yang bukan hanya dia sudah memiliki hambatan dalam dirinya, dalam keluarganya, tapi di sini ada hambatan eksternal di luar dari dalam dirinya, itu pemerintahan dan sebagainya, dan lingkungannya. Itu yang mengakibatkan teman-teman disabilitas ini sulit untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya dalam kehidupan ini. Nah, ketika nanti kebijakannya itu sudah proaktif, hambatan itu sudah hilang, ya kita setuju nanti kalau kedepannya undang-undang itu harus dirubah jadi different ability atau disable, kemampuan yang berbeda. Jadi ketika hambatan itu hilang, memang disabilitas ini atau orang yang memiliki kebutuhan khusus atau ya disable ini
dia tetap bisa berkarya setara dengan kebutuhan dengan masyarakat lainnya. Di sini udah ya, itu kurang lebih penjelasannya. Kita kembali lagi ke yang masalah euforianya. Harusnya wakil rakyat ini bisa lebih paham apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya, dan saya rasa sudah memiliki konsekuensi bahwa kalau di pemerintahan itu menjadi anggota dewan itu gajinya tidak besar, berarti kan bukan mencari penghasilan tapi pengabdian untuk bagaimana kita memperjuangkan rakyatnya. Bagusnya sih, kalau baiknya ya, kalau memang menjadi anggota dewan itu, menurut saya, opini saya itu adalah untuk sudah tidak lagi memikirkan harta, tapi bagaimana memikirkan pengabdian. Jadi gaji berapapun itu atau tunjangan apapun itu, dia tidak memperhatikan itu lagi, karena dia sudah memiliki basic income yang cukup besar untuk menghidupi dirinya maupun keluarganya. Jadi saat terjun ke dunia perpolitikan ataupun di anggota dewan atau wakil rakyat, dia sudah benar-benar bisa mengabdi kepada rakyatnya, bukan lagi mencari keuntungan untuk mengembalikan modal ataupun pinjaman-pinjaman. Nah, itu tuh yang kadang banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kalangan pemerintahan maupun anggota dewan. Ini yang harusnya jadi perhatian. Sebetulnya dengan gaji yang disediakan itu, jika benar-benar bersih, itu tidak ada kalau anggota dewan itu memiliki integritas yang kuat, itu tidak akan uang negara dirampok oleh pemerintah kalau dianya sadar atas keberpihakan kepada rakyatnya. Gitu teman-teman semuanya, sahabat online ya. Tapi kabarnya sih bukan mengklarifikasi bahwa bukan kenaikan gaji, tapi ada tunjangan rumah, inventaris rumah yang rumah dinas yang saat ini tidak ada, jadi dialihkan menjadi tunjangan rumah, ataupun ada kenaikan lainnya, tunjangan lainnya yang naiknya itu beberapa persen. Ya, kita kembalikanlah kepada aturan kebijakan dari pemerintah. Kalaupun memang gajinya tidak naik, tapi diimbangi dengan tunjangan yang sudah diberikan pemerintah kepada anggota dewan yang sudah cukup luar biasa ini, seharusnya anggota dewan ini bekerja dengan lebih giat lagi, lebih keras lagi, lebih mendukung rakyatnya, apa yang menjadi kebutuhannya, aspirasinya, dan jangan ada yang korupsi deh. Itu aja menurut saya, opini saya terakhir ya tentang anggota dewan ini, dengan dari kasusnya joget-joget itu. Pokoknya kerja yang baik, lakukan pekerjaan dengan benar-benar, apa yang menjadi sesuai dengan komisinya, kekuatan, pegang power will-nya, politik will-nya, kekuasaannya itu menjadi menggunakan amanah kekuasaan yang dimiliki itu gunakan sebaik-baiknya, jangan disalahartikan. Itu aja sih untuk dari saya kali ini, dan nada saya tadi agak sedikit tidak ceria karena ya ini adalah salah satu bentuk tayangan yang kita harus bisa menyesuaikan dari aspirasi dari kondisi rakyat yang saat ini belum stabil, apalagi nanti ada kenaikan beras ya, sangat miris sekali. Dan di sini kita harus belajar berempati, belajar untuk merangkul, untuk kita benar-benar mewujudkan Indonesia yang tidak lagi berada di garis bawah kemiskinan, dan kita negara berkembang, dan kita harus tingkatkan dalam 2045, dan semua itu butuh proses. Kita gotong royong menjadi satu kesatuan, saling bercengkraman untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Saya meyakini itu semua bisa dilakukan ketika pola pikir, karakter dari individunya sudah memiliki satu visi misi yang sama. Seperti itu, baik itu anggota dewan, pemerintahan, masyarakat luas, itu harus memiliki satu tujuan. Begitu. Oke, sampai sini dulu channel Buka Suara tentang opininya. Semoga channel ini terus berkembang, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya. Alhamdulillah subscribernya sudah bertambah lagi, dan sudah melakukan
monetisasi, tapi saya masih belum paham ya. Di sini saya mau natural aja dulu lah, menjadi konten kreator ya, lakukan dulu aja apa yang kita bisa lakukan, kerjakan dulu, nanti tidak ada apa ya namanya, hasilnya itu kita kembalikan, kita perlu belajar gitu. Ya, sampai sini dulu, jangan lupa di like, comment, dan share, jangan lupa terus hari ini, sampai ketemu di channel berikutnya.